kembali lagi bersama saya King di program Kupas, program seputar review dan ngulik action figure. Nah, kita sudah sampai di BWFC 2018 yang kedua, yaitu Jinbe Sang Kesatria Laut. Nah, jadi Jinbe sebelumnya pernah kita review di seri Skulptur. Sekarang kita kembali review Jinbe yang versi BWFC-nya ya. Saya dapat figur ini new, made ya, made in box, masih baru, masih segel. Jadi menurut saya lebih menarik dan lebih menantang untuk di unboxing ya. Saya dapat figurnya di harga Rp350.000. Baru-baru aja di salah satu seller, dan kebetulan dapat hampir komplit, malah keren banget. Saya dapat yang Asia version, penampakan box art seperti ini. Ini keren, dia ada beberapa layer warna bendera di sini. Saya nggak tahu maknanya apa, tapi di sini warna dominannya putih dengan gradasi hijau muda, sedikit ke kuning-kuningan. Nah, ini keren banget. Mari kita langsung unboxing. Seperti biasa kita unboxing dari bawah ya. Kita cara covernya cukup dengan pisau. Oke, kita unboxing. Kemudian di sini. Ini rada padat. Oke, cari celahnya. Oke, langsung kita buka. Wah, ini cukup berat ya, boxnya seperti biasa, pastikan. Nah, di sini ada segelan lagi. Oke, nah ini dia action figurnya, kita angkat. Wah, padat ini. Nah, ini dia. Satu bungkus only, tidak ada campuran-campuran yang lain. Mari kita tutup kembali. Sepertinya sejauh ini selama kita nge-review belum pernah dapat yang mid ya, atau baru ya. Ini baru nih. Waduh, mantep banget. Cuma 4 part tapi asli berat coy. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke sesi otak-atik. Oke teman-teman, ini dia action figurnya ya, masih baru. Langsung aja mari kita buka bungkusannya ya. Ini sudah lama banget kayaknya unboxing yang new ya saya. Taruh back sedikit saja di bagian atasnya, yang penting bisa keluar. Kemudian bagian sebelah sini juga. Jadi sebisa mungkin menghindari kerusakan. Jadi kalau misalnya andai kata mau kita pasang kembali, itu enak. Waduh, mantep banget. Oke, mari kita keluarkan dari bungkusannya. Oke teman-teman, ini dia part yang kita dapat, asli banget. Kalau kenikmatan unboxing yang baru ya, review yang baru itu dengan yang deep atau yang second tuh beda banget feelnya. Ini bahkan aromanya itu, walaupun saya pakai masker ya, ini aromanya kerasa kali aroma pabriknya. Ya, kita dapat pentolan kecil, kemudian dapat base-nya BWFC ya, Manifesto World Figure Colosseum 2018. Dapat bagian dari pinggang sampai bagian kaki. Apik tenan ini coy. Kemudian kita dapat bagian dari pinggang sampai bagian kepala. Nah, untuk detail wajahnya kita lihat seperti ini. Mantul banget. Tapi saya lebih suka sculptingnya itu yang Skulptur punya ya. Dia lebih padat, ini lebih bulky dan lebih gempal. Oke, langsung saja mari kita combine figurnya. Oke guys, cukup simpel dan cukup mudah, tidak belibet-belibet ya. Wah, mantep ini. Oke, langsung saja mari kita review langsung dari detailnya. Ini ada sedikit perbedaan, bukan sedikit malah cukup signifikan kalau diperhatikan lebih seksama. Pertama dari teknik sculptingnya. Kalau dulu yang 2017 ya, yang versi Skulptur itu motifnya tuh tajam-tajam badannya. Jadi uratnya sampai keluar, kekar banget. Dia walaupun badannya besar, tapi dia kelihatan ototnya itu ngetat ya, bulky tapi ngetat. Sementara ini kelihatan gempal dan lebih berlemak ya. Yang pertama, dia di sini tidak ada motif otot segala macam, tapi di sini keren banget nih dari perutnya. Ini bidang tangannya sampai apa. Oke, pertama kita lihat dari wajahnya ya. Wajahnya menurut saya ini lebih detail yang sebelumnya dari wajah. Di sini nggak tahu di mana minusnya, kayak di bagian mata atau bagian gigi yang kurang kelihatan, jadi kurang keluar gaharnya. Jadi kayak yang sebelumnya itu lebih rekomen. Yang aneh pertama matanya terlalu kecil, kemudian hidungnya ini gede banget. Terus bagian gigi ikannya kalau kita bilang selain gigi taringnya itu nggak kelihatan. Untuk rambut sama saja dengan yang versi sebelumnya, keren. Kelihatan bulir-bulir padat ya. Kemudian bagian tangan yang sebelum itu rada ramping, lebih ngetat dan lebih bulky dan lebih berurat dan berotot. Sementara ini kan lebih berlemak ya. Jadi lemak di sini sedikit menggelambir, kalau kita bilang menggelantung. Di sini juga kelihatan lemaknya. Dari belakang juga kelihatan di sini lemak, walaupun badannya masih berbentuk otot ya. Di bagian sebelah sini juga kelihatan lemaknya. Nah, untuk lengannya urat cuma sedikit di bagian jari. Kemudian di bagian sini juga ada kelihatan jari urat sedikit dekat jarinya. Nah, yang kurang menarik, pertama dia ada belahan di bagian sebelah sini, sculptingnya. Ini menurut saya nilai minus. Menurut saya ya, pandangan saya. Kemudian sini ada belahan juga.
Ini menurut saya juga nilai minus, menurut saya ya. Kalau selera orang berbeda-beda mungkin. Kemudian untuk bagian insang di bagian sebelah sini, motif garis saja. Di sini ada lemak yang cukup tebal di bagian leher. Kemudian di sini kelihatan janggutnya, bagian telapak tangan seperti ini. Ya, kurang dalam menurut saya dibanding yang versi Howdy Jones ataupun versi yang Jinbei sebelumnya untuk karakter manusia ikan. Ini kan rada-rada polosan ya. Untuk kuku detail di sini bagian ujung, tapi bagian sebelah sini juga. Ini malah kelihatan seperti sayap kelelawar menurut saya, bukan seperti sisik. Nah, bagian lengannya juga tinjuannya keren. Untuk lemak bagian perut ini langsung mengundang pandangan ya. Di sini ada lemak kelihatan, sini lemak, bagian sebelah sini juga lemak. Perutnya juga anehnya walaupun berlemak itu six pack coy. Di sini ada 4 belahan otot, di bagian dalam tidak kelihatan. Sementara bagian dada mengecil ya. Di sini ada baju yang kebuka, ada rumbai, cukup detail sampai bagian dalamnya juga di sculpting. Rumbai yang tidak banyak. Di sini ada beberapa layer di sini, 1, 2, di bagian dalamnya tidak kosong. Dari samping juga seperti ini, dari samping. Kemudian untuk bagian ikat pinggangnya kelihatan sedikit tebal. Terus di bagian dalam ini polosan, rumbainya tidak begitu banyak ya. Untuk bagian kaki di sini kelihatan ada otot gempal di bagian kaki, bagian kanan dan kiri sama. Untuk bagian kaki juga nampak kuku tapi tidak begitu detail dan begitu mirip. Dia menggunakan bakiak, di sini disanggah, bagian belakang seperti ini tadi. Untuk detail saya kasih nilai 4. Walaupun saya kurang puas ekspektasinya dibandingkan Jinbei yang sebelumnya. Kalau ini menurut saya, selera saya, kalau ngikutin sculpting dari Jinbei yang seri skulptur pasti bakal lebih keren menurut saya. Oke, selanjutnya coloring. Nah, coloring ini sangat jadi nilai plus menurut saya. Dia banyak menggunakan shading atau gradasi. Nah, di sini ada shading, kelihatan banget. Sini shading, kemudian bagian sini shading. Di sini shading bagian tangan, bagian layar shading. Untuk sisik insangnya walaupun kelihatan polos tapi cukup detail, cukup rapi. Kemudian untuk bagian mata, walaupun kecil, itu nggak ada miss, tidak ada yang kalau kita bilang baling ya atau lari pola matanya. Menurut saya ini bagus, insangnya juga bagus. Coloring di bagian kepala juga, dekat rambutnya juga bagus. Untuk baju di sini gunakan shading juga. Di sini ada beberapa motif orang tua, di sini juga ada orang tua. Bagian dalamnya kelihatan, di sini ada juga orang tua, ya kelihatan. Nah, untuk bagian dalamnya juga kelihatan orang tuanya. Sementara warna luarnya kan kuning ya. Dekalnya rapi, dekal tengkorak dengan ada motif bunganya rapi. Untuk bagian kaki juga di shading. Pewarnaan di sini bagus, di sini kelihatan rapi. Untuk coloring saya kasih nilai 5. Ini nilai plus yang beda dari versi skulptur kalau kita komparasi. Selanjutnya kita bakal ngukur size. Wait the minutes. Oke, size. Nah, size-nya ini kita dapat di 17-18, 17 sentian, lebih sedikit. Menurut saya, dibandingkan yang seri sebelumnya, ini kelihatan lebih besar, walaupun sebelumnya ada jubahnya ya. Ini kelihatan lebih besar, lebih berat, lebih kokoh, walaupun dari size nggak begitu beda jauh. Untuk size saya suka, kelihatan lebih gede, walaupun pendek ya, dia ceper tapi gede. Ini saya kasih nilai 4 untuk size. Mantep banget PWFC 2018. Oke, selanjutnya pose. Pose ini nggak bisa dikomen lagi ya. Yang dari seri skulptur posenya keren, yang ini pun posenya lebih dewasa dan lebih keren. Langsung aja saya kasih nilai 5. Next, yang terakhir kita masuk ke material. Seperti saya bilang tadi, ini berat banget, padat ya. Ini padat, ini udah pasti nggak bisa dibengkokin, ini keras banget. Kalau mungkin bakal patah mungkin di bagian sebelah sini. Ini berat, bahkan bagian ini keras banget. Langsung saja, ini saya nggak bisa ngasih 4 malahan. Ini bagus banget menurut saya, kokoh, tebal, material karetnya dan plastikannya bagus. Saya kasih nilai 5 deh, walaupun sekedar pabrikan. Ya, sekian review saya untuk BWFC 2018 Jinbei Sang Kesatria Laut. Mari kita masuk ke sesi footage untuk lihat detail dari figur ini.
Tan solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami, con esa booty dueña del party. Yo sé que tú estás puesta pa' mí. Somos dos animales en este safari, yeah. Oke teman-teman, sekian review saya untuk action figure BWFC 2018 Jinbe sang kesatria laut yang keren ini. Ya, jika teman-teman tertarik dengan action figure ini, teman-teman bisa cari di marketplace, di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun marketplace lain yang menurut teman-teman itu direkomendasikan atau layak untuk dikunjungi. Kemudian bisa cari di sosial media, di Facebook ataupun di Instagram, Facebook di grup-grup komunitas pencinta action figure. Untuk harga mungkin di kisaran 300-an kali ya, 300 sampai 350 ribu rupiah. Karena kayak BWFC 201 udah nggak nembus lagi. Ya, apabila teman-teman sekarang video ini jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe bagi teman-teman kalian, dukung saya untuk membangun channel ini jauh lebih sebelumnya. Semoga kalian kesehatan, semoga rezeki, semoga apa yang kalian inginkan kalian dapat segera tercapai. Akhir kata saya King, see you in the next video.